Lari jarak menengah adalah salah satu nomor lari dari cabang atletik yang mempunyai panjang lintasan tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Secara umum, lari jarak menengah adalah lari yang menempuh jarak antara 800 meter sampai dengan 3000 meter. Jadi, kalau jaraknya kurang dari 800 dan juga lebih dari 3000 meter, itu tidak masuk kategori lari jarak menengah. Terus, nomor lari jarak menengah yang sering dilombakan itu berapa aja? Biasanya dalam perlombaan ada 3 nomor atau jarak yang sering dilombakan dalam lari jarak menengah, yaitu 800 meter, 1500 meter, dan juga 3000 meter. Apa bedanya dengan lari jarak pendek? Secara garis besar, perbedaan lari jarak menengah dan lari jarak pendek itu ada 3. Yang pertama itu di teknik startnya, kemudian di teknik larinya, dan yang terakhir yaitu di taktik saat berlari atau mengikuti perlombaan. Kemudian teknik start. Oke, teknik start yang digunakan dalam lari jarak menengah. Itu apa? Ya, lari jarak menengah menggunakan teknik start berdiri atau standing start. Nah, kurang lebih gambaran teknik start berdiri itu seperti ini. Berdiri di belakang garis start. Start berdiri. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berdiri di belakang garis start dan buka kaki selebar bahu. Di belakang garis start, kaki tidak boleh menginjak garis. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke belakang, kira-kira 30-50 cm. Nah, ini yang dilangkahkan ke belakang itu biasanya kaki yang dominan atau kaki yang terkuat. Kemudian jinjitkan kaki belakang. Tekuk lutut secukupnya sampai posisi tubuh menjadi lebih rendah. Condongkan badan agak ke depan, mengikuti tekukan kaki yang ada di depan. Usahakan dada terbuka lebar agar mempermudah pernafasan dan tubuh tidak terasa tegang. Usahakan konsentrasi tetap terjaga. Posisi tangan mengepal, namun usahakan tetap rileks. Tetap tenang dan fokus. Kemudian aba-aba start berdiri. Bagaimana aba-aba start berdiri? Berbeda dengan start jongkok ya, aba-abanya. Yang pertama yaitu bersiap atau on your mark. Ketika mendengar aba-aba ini, maka pelari segera menempatkan diri di belakang garis start dan langsung mengambil posisi siap atau teknik start berdiri yang tadi. Kemudian aba-aba yang kedua yaitu ya. Setelah ada aba-aba ini atau suara pistol, maka pelari langsung melakukan tolakan menggunakan kaki yang di depan dan kaki yang belakang segera dilangkahkan ke depan dan lari sekencang mungkin. Nah, di sini ada video bagaimana caranya melakukan start berdiri. Bisa kalian perhatikan baik-baik video ini. Nah, berdiri di belakang garis start. Salah satu kaki di depan. Kemudian yang kaki satunya di belakang. Kaki belakang jinjit. Kemudian lari.
Badan agak condong ke depan. Kemudian lutut juga sedikit ditekuk. Kurang lebih membentuk sudut 120 derajat. Kemudian kita memasuki materi teknik lari. Teknik lari jarak menengah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu awanan lari. Setelah aba-abaya, segera berlari dengan memposisikan badan tegak lurus dan rileks. Posisikan kepala tetap tegak dengan terus menatap ke depan. Jangan menunduk, karena bisa mengganggu aliran pernafasan. Saat berlari, usahakan tinggi lutut saat mengayun tidak melebihi pinggul. Dan ketika mendarat menggunakan tumpuan tumit, serta menolaknya menggunakan ujung jari. Nah, ini adalah perbedaan teknik lari jarak menengah dengan lari jarak pendek atau sprint. Kalau sprint itu tumpuannya menggunakan ujung kaki, kalau lari jarak menengah itu dengan tumpuan tumit. Jangan menggunakan kekuatan penuh sejak awal dan usahakan tetap rileks dan menjaga kecepatan dan nafas. Ini ya, yang dikhawatirkan adalah ketika menggunakan kekuatan penuh sejak awal, nanti ketika mendekati garis finish sudah kehabisan tenaga. Kemudian teknik lari jarak menengah yang kedua, yaitu ketika di tikungan. Pilihlah lintasan sebelah kiri atau dalam. Kemudian posisikan badan dan kepala agak miring ke kiri. Sudut lengan kanan diposisikan lebih lebar dari lengan kiri untuk menjaga keseimbangan. Nah, sini di tikungan ini pilihlah lintasan di sebelah kiri atau dalam sini. Ya. Yang ketiga, mendekati garis finish. Condongkan dada ke depan dan kepala agak menunduk. Ayunan tangan boleh melebihi pinggul yang bertujuan untuk menambah kecepatan serta menjaga keseimbangan. Kemudian, pandangan tetap fokus ke depan dan jangan kurangi kecepatan. Jadi, walaupun sudah mendekati garis finish, jangan sekali-sekali mengurangi kecepatan. Karena itu bisa merugikan diri sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Posisi ketika mendekati garis finish. Kepala ditundukkan. Berikutnya yaitu peraturan lari jarak menengah. Peraturan lomba lari jarak menengah yaitu yang pertama, seorang pelari atau atlet harus bergerak dan berposisi sesuai dengan aba-aba yang diberikan. Jika terdapat atlet yang mendahului gerakan atau posisi sebelum aba-aba diberikan, maka akan mendapat peringatan sebanyak 3 kali. Jika masih mengulanginya, maka akan didiskualifikasi. Pada awal lari, masing-masing atlet akan berlari sesuai dengan lintasan yang telah ditentukan. Namun ketika sudah melewati tanda break line, diperbolehkan memilih sendiri lintasannya. Jadi, bedanya lari jarak menengah dan lari jarak pendek adalah di lari jarak menengah ini, pelari boleh berpindah lintasan setelah melewati tanda break line. Kalau di lari jarak pendek, setiap pelari itu dari start sampai finish, mereka akan berlari di lintasannya masing-masing. Bedanya itu ya, kalau di lari jarak menengah ini boleh berpindah lintasan. Atlet tidak boleh mengganggu gerak atau laju atlet lain.
Jika hal itu terjadi, maka atlet tersebut akan didiskualifikasi. Untuk di awal pertandingan, lintasan ditentukan menggunakan undian. Sedangkan untuk babak berikutnya, lintasan akan ditentukan berdasarkan peringkatnya. Atlet yang mendapat peringkat terbaik akan mendapatkan lintasan dengan nomor 3, 4, 5, dan 6. Bentuk latihan untuk lari jarak menengah. Apa aja? Latihan terus-menerus atau continuous training, yaitu lari dengan kecepatan sedang atau jogging selama 30 menit. Dilakukan 3-5 kali seminggu. Nomor 2, fartlek. Kombinasi antara jogging dan lari cepat atau juga bisa naik turun bukit. Yang ketiga, tempo runs. Latihan lari menjaga tempo atau irama langkah dengan jarak 1000-2000 meter atau lari dengan durasi 12 menit. Yang keempat, interval training, yaitu latihan yang diselingi dengan istirahat. Jarak lari antara 100-400 meter. Ini larinya harus lari cepat atau sprint. Repetisi atau ulangannya 3-12 kali. Jadi larinya misal milih 100 meter, maka ini diulangi 3-12 kali. Dengan diselingi istirahat misal 15-30 detik. Kemudian baru lari lagi. Kemudian kita lanjut ke manfaat lari jarak menengah. Setiap olahraga pasti memiliki manfaat. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari lari jarak menengah. Yang pertama yaitu membakar lemak. Karena lari jarak menengah ini termasuk olahraga aerobik, maka sangat efektif untuk membakar lemak. Kemudian meningkatkan stamina. Karena melatih paru-paru dan juga jantung, maka lari secara rutin dapat meningkatkan stamina. Yang ketiga, memperlancar pernafasan. Karena paru-parunya terlatih, maka pernafasannya bisa lebih baik. Yang keempat yaitu melancarkan peredaran darah. Karena peredaran darah lancar, maka seseorang yang rutin melakukan lari dapat terhindar dari berbagai macam penyakit seperti stroke dan juga jantung. Yang terakhir adalah memperlambat penuaan. Nah, di sini ada video perlombaan lari dalam event World Athletic Championship Doha tahun 2019. Ini adalah lari jarak 800 meter. Kalian bisa menyaksikannya dengan seksama. Nah, di dalam lari jarak 800 meter ini, pelari mengawalinya di jalur lintasannya masing-masing. Saat start, pelari berdiri di lintasannya masing-masing. Nah, setelah itu, setelah melewati tanda break line, pelari baru boleh berpindah lintasan. Biasanya pelari langsung menuju ke lintasan 1 dan 2 atau lintasan yang paling dalam. Kita lihat sekali lagi. Nah, ini mereka berdiri di lintasannya masing-masing saat start ya. Kemudian mereka berlari masih di lintasannya masing-masing. Nanti setelah ada tanda break line, mereka baru boleh berpindah
ke lintasan yang lain. Nah, ini sudah mulai berpindah. Oke. Kemudian di video selanjutnya, yaitu ini masih di event yang sama, World Athletic Championship Doha tahun 2019. Ini lari jarak 1.500 meter. Nah, bedanya di jarak 1.500 meter ini, pelari tidak ada aturan lintasan. Jadi, pelari saat start yang penting berada di belakang garis start. Kemudian setelah tanda perlombaan dimulai, pelari boleh langsung berpindah ke lintasan yang lain. Nah, ini langsung pindah posisi. Berbeda dengan yang jarak 800 meter tadi, harus menunggu sampai melewati tanda break line. Kalau yang di 1.500 meter ini tidak ada tandanya. Setelah berlari, mereka boleh langsung berpindah lintasan. Nah, ini mulai langsung boleh berpindah. Terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat, bisa menemani belajar kalian dan juga menambah sedikit pengetahuan kalian tentang lari jarak menengah. Lari jarak jauh adalah cabang lari yang memiliki panjang lintasan terjauh, yaitu mulai dari 5.000 meter hingga 10.000 meter dan lari maraton. Dalam pengertian lain, lari jarak jauh adalah cara melakukan perpindahan diri dengan melangkahkan kakinya dengan cepat yang memiliki jarak tempuh cukup jauh. Pada lari jarak jauh terdapat teknik-teknik yang harus dikuasai oleh pelari atau atlet. Mampu melakukan teknik yang baik dan benar akan memberikan dampak yang signifikan untuk menjadikan pelari atau atlet sebagai seorang pemenang dalam perlombaan. Teknik lari jarak jauh sempat disinggung sebelumnya. Untuk melakukan perlombaan lari jarak jauh memerlukan teknik khusus agar bisa mencapai finish dan mendapatkan juara. Ada beberapa teknik dasar yang perlu diketahui, seperti teknik start, teknik berlari, dan teknik melewati garis finish. Untuk lari jarak jauh menggunakan tipe start berdiri